Pesulap ini membangun sebuah dinding di atas panggung dan berkata bahwa ia bisa menembusnya hanya dengan kekuatan pikirannya. Saat asistennya menutup tirai, pria itu benar-benar menembus dinding. Para penonton di bawah panggung terperangah kagum dan meminta ia untuk mengulanginya sekali lagi. Dengan enggan, ia melakukannya lagi. Begitu tirai tertutup, ia lalu memberi isyarat pada rekannya yang segera mengaktifkan mekanisme tersembunyi. Seketika lubang kecil muncul di lantai, mengungkap rahasia trik berjalan menembus dinding itu. Pesulap Houdini merangkak melewatinya, lalu berdiri dan merapikan pakaiannya untuk meyakinkan penonton. Di bawah tatapan cemas istrinya, setelah merapikan pakaiannya, ia bahkan tak sempat membalas tatapan sayang istrinya, sebelum kembali muncul di hadapan penonton dengan pose misterius. Tepuk tangan kali ini bahkan jauh lebih meriah dari sebelumnya, dan orang-orang di balik layar merasa sangat puas. Bagaimanapun, sulap bukanlah sihir sungguhan. Tapi ia percaya bahwa selama itu membawa kebahagiaan, maka itu memiliki makna. Sejak saat itu, ketenaran Houdini semakin melambung tinggi, hingga ia menerima undangan khusus dari keluarga Kekaisaran Rusia untuk tampil di Kremlin. Houdini menyatakan bahwa ia bisa mengabulkan permintaan mereka. Di tengah ekspresi bingung, ia meminta para bangsawan menuliskan keinginan mereka di secari kertas, lalu mengumpulkan semua kertas itu untuk membangun kepercayaan. Ia meminta sang putri memilih satu secara acak. Apapun isinya, ia berjanji akan memenuhinya. Namun saat membuka kertas itu, Houdini sadar ia tidak mengerti bahasa Rusia. Momen itu memicu gelak tawa. Dengan santai ia meminta sang ratu menerjemahkannya. Setelah melihatnya sekilas, sang ratu berkata bahwa permintaan itu sangat mustahil, yaitu membunyikan lonceng Kremlin sekali lagi. Tapi lonceng besar itu telah lama ditinggalkan selama berabad-abad. Talinya sudah lapuk dan tangkanya pun hilang. Houdini mengabaikan ucapannya. Ia kemudian membuka jendela dan menatap lonceng itu sendiri. Ia lalu mengeluarkan sapu tangan dan memasukkan syal sutra putih ke dalamnya. Seketika, seutas tali muncul dari dalamnya. Semua orang bertepuk tangan kagum padanya. Tapi jelas, itu bukanlah trik sulap utama yang ingin ia tampilkan. Ia lalu mengundang sang putri untuk membantu menarik tali tersebut. Detik berikutnya, dentang bel terdengar. Hal itu membuat seluruh keluarga kerajaan terkejut. Seperti seolah mendengar panggilan leluhur, mereka serentak berlutut. Namun seperti yang semua orang tahu, sulap hanyalah ilusi. Alasan sebenarnya lonceng itu berbunyi adalah karena sejak awal, kertas permintaan tersebut sudah ditukar. Apapun yang dipilih, permintaan yang akan terkabul memang membunyikan lonceng tersebut. Houdini kemudian meminta ratu menerjemahkannya, hanya untuk membuat pertunjukan lebih meyakinkan. Penyebab sebenarnya mengapa lonceng itu berbunyi adalah rekannya, Jim. Jimlah orang yang telah memasang sniper dengan peredam suara di gedung seberang. Pada saat sang putri menarik tali, ia menarik pelatuk dan mengenai lonceng itu hingga berbunyi. Namun seiring ketenaran Houdini meledak, banyak peniru yang bermunculan, bahkan menggunakan nama yang mirip dengannya. Houdini tak pernah menyangka ancaman sebenarnya bukan datang dari para pesaing sulap, melainkan dari bentuk hiburan baru. Ketika aksi meloloskan diri mulai terasa biasa, penonton kehilangan rasa penasaran, mereka justru tertarik pada hiburan baru. Pada akhir abad ke-19, dengan munculnya film bisu, seorang pria bertubuh kecil bernama Charlie Chaplin merebut perhatian publiknya. Houdini kemudian sadar bahwa ia harus menciptakan pertunjukan yang benar-benar mencengangkan untuk merebut kembali kejayaannya. Suatu malam, istrinya terbangun oleh suara aneh, jadi ia mengikuti sumbernya ke kamar mandi dan melihat Houdini yang terbaring di bak mandi penuh es. Ia pun memindahkan panggungnya keluar ruangan. Tubuhnya dibelenggu oleh rantai, dan para penonton